Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pokok pembahasan di pertemuan yang pertama ini, pertemuan yang ke-1, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kita akan bahas tentang ruang terlebih dahulu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang bukan hanya di permukaan bumi saja, melainkan lapisan atmosfer atau udara dan lapisan litosfer atau lapisan tanah dengan ketinggian dan kedalaman tertentu. Setiap ruang wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya pastinya berbeda. Contoh, daerah Ciwidey berada atau terletak di daerah dataran tinggi, sedangkan Pangandaran berada di daerah atau dataran rendah atau pantai. Coba bayangkan perbedaannya yang meliputi bisa kondisi suhu, kondisi tanah, mata pencaharian penduduk, dan lain-lain. Oke? Kalau sudah bisa membayangkan perbedaannya, baik, saya akan coba memberikan contohnya dari perbedaan-perbedaan tersebut. Ciwidey terletak di daerah atau dataran tinggi. Memiliki kondisi suhu yang agak dingin dan tekstur tanahnya sangat cocok untuk dijadikan daerah perkebunan. Sedangkan Pangandaran berada di daerah dataran rendah atau pantai. Umumnya, mereka, para penduduknya, bermata pencaharian sebagai nelayan. Berarti, Ciwidey ini memiliki penduduk yang memiliki penghasilannya itu atau bermata pencahariannya sebagai petani, ya, mereka bisa menghasilkan sayuran. Sedangkan daerah pantai, daerah Pangandaran menghasilkan ikan. Ciwidey membutuhkan ikan-ikan yang ada di daerah pantai atau Pangandaran. Sedangkan Pangandaran juga membutuhkan sayuran yang didatangkan dari daerah dataran tinggi seperti misalkan Ciwidey. Karena di daerah dataran rendah kurang begitu cocok untuk daerah perkebunan sayur mayur. Paham? Kita lanjutkan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atau di jagat raya ini tidaklah sama, melainkan banyak sekali perbedaan atau berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut diharapkan saling membutuhkan satu sama lain agar saling melengkapi untuk melengkapi kekurangan atau untuk mencukupi kekurangan tersebut, maka akan terjadilah yang namanya interaksi.
baik interaksi antar wilayah maupun interaksi antar penduduknya, antar manusianya. Begitupun juga ruang wilayah yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk melengkapi kekurangan atau mencukupi kebutuhan wilayah tersebut. Maka timbullah yang namanya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, ataupun informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Misalnya, daerah pegunungan atau dataran tinggi biasanya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pantai atau dataran rendah menghasilkan ikan. Maka, untuk mencukupi kebutuhan kedua daerah tersebut akan saling membutuhkan sehingga terjadilah yang disebut interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi atau complementary, di mana kondisi wilayah ini akan saling melengkapi antar daerah atau wilayah satu sama lainnya. Misalkan wilayah A ini penghasil atau surplus atau kebanyakan atau banyak sekali dihasilkan sayuran. Sedangkan wilayah B penghasil atau surplus ikan. Maka kedua wilayah ini akan saling membutuhkan sehingga timbullah interaksi antar wilayah yang saling melengkapi kekurangan wilayah A dengan wilayah B. Satu sama lain kekurangannya terpenuhi. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik. Misalkan wilayah A merupakan wilayah surplus sayuran, tetapi wilayah ini minus ikan. Wilayah B surplus ikan, kebanyakan ikan ya, banyak ikan, tapi minus sayuran. Wilayah C surplus ikan, tapi minus sayuran. Tetapi ketiga wilayah ini yang membedakannya adalah jarak. Jarak antara wilayah A dengan wilayah B ini terlalu jauh dibandingkan jarak antara wilayah A dengan C. Maka kesempatan untuk lebih banyak interaksi wilayah itu adalah antara wilayah A dengan wilayah C. Sedangkan antara wilayah A dengan B itu memang ada interaksi wilayah tetapi tidak terlalu sering. Maka ini tanda panahnya titik-titik ya. Sedangkan ini tanda panahnya jelas. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung kepada infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Wilayah A ini surplus sayuran. Wilayah C surplus ikan, tapi minus sayuran. Wilayah A tadi minusnya ikan. Wilayah B surplus ikan, tetapi minus sayuran. Nah, misalkan wilayah A dengan wilayah C ini walaupun dekat, namun terhalang oleh sebuah gunung atau jalan rayanya tidak bagus, maka interaksi sosialnya itu tidak terlalu sering. Interaksi wilayah itu tidak terlalu sering atau tidak terlalu padat ya. Tidak terlalu mudah. Sedangkan wilayah B dengan wilayah A ini tanda panahnya ini begini, berarti wilayah ini sangat mudah untuk melakukan transfer
baik berupa barang ataupun jasa ataupun biaya. Misalkan karena jarak antara wilayah A dengan wilayah B walaupun jauh, tetapi ini memiliki alat transportasi yang bagus. Akhirnya wilayah A dengan wilayah B ini akan terjadi interaksi wilayah yang sering. Baik, hanya itu saja tentang interaksi antar ruang pada pertemuan pertama kali ini di kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pokok bahasan pertemuan selanjutnya, yaitu tentang wilayah Indonesia, yang akan membahas dulu tentang yang namanya peta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.